Saya mulai sesi ini dengan serangkap pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayar merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuca bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin. Sebelum kita meneruskan sesi terusnya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Normala binti Yusof, selaku Ketua Pembantu Pustakawan di Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah, akan mempengerusikan sesi kelima pada pagi ini yang bertajuk Open Access di Perpustakaan. Sesi ini akan berlangsung secara Webex dan akan berlangsung sehingga jam 1 petang. Diharap semua peserta telah bersedia untuk bersama-sama dalam webinar ini. Para peserta sekalian, sebelum kita memulakan sesi ini, izinkan saya membacakan secara ringkas biodata penceramah kita pada kali ini. Penceramah ini kita jemput khas dari Seberang. Beliau adalah Dr. Richie Cynthia Johan. Beliau dilahirkan di Bandung, Indonesia pada 15 November 1976. Beliau bertugas di Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Lektor Kepala IVA, Pembina di Jabatan Fungsional dan juga Kepala Perpustakaan UPI di Jabatan Struktural. Dr. Richie Cynthia mendapat pendidikan tinggi di UPI dalam bidang kurikulum dan teknologi pendidikan bermula pada tahun 1995 sehingga 2000. Beliau kemudiannya melanjutkan pendidikan di UNPAD, Universitas Padjadjaran dalam bidang ilmu komunikasi mulai tahun 2003 sehingga 2008. Seterusnya, beliau meneruskan pengajian dalam bidang pengembangan kurikulum di UPI pada tahun 2009 sehingga 2014 dengan tesis yang bertajuk Pengembangan Model Pelatihan Online dalam Meningkatkan Kompetensi Literasi Informasi Pengelola Perpustakaan Sekolah. Dr. Richie Cynthia juga berpengalaman luas sebagai seorang reviewer penelitian, reviewer PKM, pembimbing PKM, pembimbing kegiatan, konsultan narasumber, juri program pemerintah dan juga pengabdian dalam masyarakat. Antara sumbangan terkini beliau adalah sebagai reviewer MDPI Sustainability Journal dalam artikel pendidikan dan ilmu perpustakaan di bawah naungan MDPI Publishing di International Publishing. Selain itu, beliau juga berperanan sebagai penguji eksternal kandidat PhD di ITM Malaysia mulai tahun 2019 sehinggalah sekarang. Dr. Richie juga menghasilkan beberapa karya, antaranya OPEC Rahmah Anak, OA Lib UPI, Open Access Initiative Library UPI, aplikasi mobile naracerita dan juga modul digital hyper content berbantuan screencast pada mata kuliah perilaku informasi. Tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput yang berbahagia Dr. Richie Cynthia bagi meneruskan sesi pembentangan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Baik. Terima kasih. Mohon izin untuk berbagi layar. Bapak Ibu semua, tuan-tuan. Apakah sudah berubah? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu, tuan-puan, teman-teman pustakawan di acara seminar kebangsaan pembantu pustakawan SKPP 2023 di University Malaysia Terengganu pada hari ini 23 Agustus 2023 dan saya sangat berbahagia, berterima kasih sekali kepada teman-teman yang memang
pada beberapa waktu lalu sudah menyampaikan ya keinginan untuk bersama-sama berdiskusi di forum yang luar biasa ini. Saya berterima kasih dan salam hormat kepada Bapak Haji Abu Hasan bin Ghazali sebagai Ketua Pustakaan Sultanah Nur Zahira UMT dan juga rekan-rekan semuanya. Eh, saya mohon izin berbagi layar. Mudah-mudahan tidak terlalu lama juga karena waktu memang saya diberi waktu hanya 1,5 jam sebetulnya ya. Tapi berharap bisa berdiskusi bersama-sama dengan tuan puan semuanya. Jadi ada banyak arah yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi ini. Terima kasih kepada para pembawa acara sudah juga mempersilahkan saya untuk berbagi layar di sini dan juga berbagi kesempatan berbicara. Saat pertama kali topik ini disampaikan kepada saya mengingat kembali bahwa apa yang sudah kami upayakan di Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia yang mungkin tadi sudah didengar sekilas begitu ya. Dan mungkin di sini juga teman-teman ada yang sudah pernah mengakses website kami di perpustakaan.upi.edu. Mungkin bisa berkenalan melalui website begitu ya dengan perpustakaan kami. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan juga menambah jejaring untuk bekerja sama selanjutnya. Saya belum pernah ke UMT, ke Terengganu. Kapan-kapan mungkin nanti hadir secara in person di sana, mudah-mudahan. Dan mungkin teman-teman dari UMT juga diperkenankan ataupun dipersilahkan untuk datang ke UPI Bandung yang sangat sejuk udaranya. Baik, agenda hari ini saya bagi menjadi beberapa bagian, Bapak Ibu, Tuan Puan semua, yang berkaitan dengan open access movement, lalu juga scholarly publishing, ada juga digital environment, lalu scholarly communications, open access publishing, dan open access policy and establishing institutional repository. Saya melihat agenda berkaitan dengan open access ini sebetulnya sudah cukup lama digaungkan di dunia publikasi dan juga dalam perkembangan perjalanan keilmuan ataupun juga perkembangan open science begitu ya. Spirit keterbukaan ini ataupun juga spirit terhadap keterbukaan akses informasi ini masih terus bergulir dan semakin dipertegas dengan semangat tujuan pembangunan nasional atau SDGs. Bapak Ibu mungkin juga sudah melihat ya, kita punya beberapa target di dalam SDGs itu yang berkaitan dengan SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan target 16.10 Bapak Ibu itu tentang ensure public access to information and protect fundamental freedoms in accordance with national legislations and international agreement. Dan ini menurut saya sangat krusial kita perhatikan betul, di mana kita adalah bagian dari lembaga yang saat ini sangat disorot begitu ya untuk bisa membuat bagaimana pergerakan-pergerakan di dalam institusi kita itu membuka informasi seluas-luasnya dan selebar-lebarnya dan juga diharapkan tidak terlalu berbiaya begitu ya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita sebetulnya. Dan saya sangat mengambil kesempatan yang baik di dalam sesi ini karena teman-teman dari UMT memikirkan juga bagaimana sebetulnya kita berbagi peran begitu ya di masyarakat untuk bisa berbagi informasi dalam konteks tadi open access begitu. Nah, Bapak Ibu ada yang pernah ataupun ada yang sedang mengikuti juga IFLA secara daring? Apakah ada teman-teman di sana juga yang menjadi partisipan IFLA pada tahun ini ke-88 di Rotterdam, Belanda? Ada Bapak Ibu yang mungkin kebagian akses untuk free dan juga untuk hadir secara daring atau secara online begitu. Adakah?
Tidak ada? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Maksud saya teman-teman juga berusaha untuk melihat sebetulnya IFLA sendiri sekarang sudah juga memberikan platform hibah ya ataupun juga sumbangan kepada orang-orang yang peduli terhadap bagaimana perkembangan perpustakaan di dunia begitu ya dengan membagikan hibah gratis begitu atau free untuk mengakses tadi conference dunia Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini ataupun saat ini saya kebagian akses untuk gratis begitu ya menikmati conference yang mereka sajikan dalam bentuk daring dan itu luar biasa kita bisa melihat banyak sekali teman-teman kita yang juga bisa hadir di sana dan kemudian membagikan pengetahuannya dan juga pengalamannya. Tadi saya sampaikan bahwa saya kebetulan dapat hibahnya gratis ya Bapak Ibu ya, dan itu memang tidak semuanya kebagian begitu ya. Kita harus apply. IFLA memberikan informasi tentang bagaimana kita bisa mengakses conference mereka secara daring dan ataupun secara online dan itu gratis, tidak dipungut bayaran. Kita hanya tinggal menonton saja Bapak Ibu. Tidak usah datang jauh-jauh ke sana begitu ya. Nah, di dalam IFLA itu sendiri kemarin kebetulan juga ada satu sections yang membahas tentang bagaimana open access itu menjadi sesuatu yang harus terus digaungkan Bapak Ibu. Ya, di mana? Di semua institusi ataupun juga di semua lembaga informasi ya di semua lembaga informasi atau institutional information. Seperti apa? Seperti kita ya, lembaga kita perpustakaan begitu ya. Dan yang lainnya. Nah, di dalam IFLA salah satu pemimpin yang ataupun juga chair dari IFLA sendiri itu kebetulan adalah kepala perpustakaan di Australia ya. Saya lupa sudah mengatakan bahwa IFLA UNESCO Public Library Manifesto tahun 2022 itu menegaskan bahwa kita harus mempromot ya preservation and meaningful access to cultural expressions and heritage, appreciations of the arts, open access to scientific knowledge, research and innovations, and express in traditional media as well as digitized and born digital materials. Artinya memang konteks sekarang percaturan global perpustakaan dunia terus-menerus menggaungkan ataupun juga mengharapkan kita berkontribusi dalam keterbukaan akses informasi tersebut. Nah, Bapak Ibu yang ada di dalam layar ini, mungkin ada yang sudah pernah searching atau barusan searching begitu, siapa kira-kira orang ini? Meneruskan tadi yang sudah saya sampaikan di dalam beberapa agenda yang harus kita perhatikan mengapa open access itu menjadi sangat penting begitu ya dari tujuan pembangunan global ataupun SDGs dan juga kebutuhan kita di dalam mengembangkan ataupun juga terus mendukung gerakan open access ini. Salah satunya juga ada inspirasi dari seseorang yang mungkin Bapak Ibu bisa searching nanti namanya Julius Robert Oppenheimer, mohon maaf, adalah seorang fisikawan teoritis Amerika Serikat ya dan juga dulunya menjadi kepala Los Alamos Laboratorium pada masa Perang Dunia Kedua ya dan dia dijuluki sebagai Bapak Bom Atom. Perannya itu membuat riset ya ataupun pengembangan yang berujung pada penciptaan senjata nuklir Bapak Ibu. Nah, ini luar biasa. Dia itu punya kekhawatiran ya ataupun juga punya penyesalan begitu ya di dalam pengembangan ilmu yang sudah dia kembangkan tersebut dan kemudian dia berharap bahwa ilmu itu sebetulnya bisa membawa perdamaian ataupun juga kebaikan dan bisa dipelajari oleh semua pihak begitu ya. Tidak seperti politik ya, politik itu ternyata membuat rusak begitu ya dari konteks apa yang sudah dia ciptakan dan kemudian malah menjadi momok besar untuk membuat perang begitu ya. Dan dia beralih ataupun juga dia memotret dirinya bahwa sebetulnya apa yang dia kembangkan itu seharusnya tidak menjadi sesuatu yang malah menyusahkan begitu ya di seluruh dunia ini dan seharusnya
ilmu ataupun juga pengetahuan itu harusnya bisa menjadi sesuatu yang baik untuk dipelajari dan kemudian dibagikan dan kemudian juga menjadi hal yang perlu dipelajari bersama begitu ya. Sehingga setiap negara, setiap masyarakat itu punya akses terhadap ilmu tersebut dan berusaha untuk mengembangkan ilmunya. Nah, ada apa namanya ya, keinginan dari Oppenheimer ini untuk mencoba mengembangkan ilmu itu sampai harus terbuka begitu ya. Jadi tidak membuat kesulitan di dalam mempelajarinya gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia merasa dia berdosa begitu ya, karena sudah menciptakan sesuatu yang justru malah merusak dunia begitu. Nah, dengan spirit ini Bapak Ibu, kita melihat juga ada perkembangan eh, ternyata apa yang dibuat ataupun dikreasikan di dalam sebuah riset itu terus-menerus harus kita publikasikan begitu ya. Karena kalau apa yang kita teliti, apa yang kita telaah ataupun juga tadi dari perkembangan ilmunya itu sendiri kalau kita tidak buatkan dalam bentuk dokumen-dokumen tercetak ataupun tertulis begitu ya, mungkin tidak akan bisa diketahui lebih lama ataupun juga tidak bisa dipelajari lebih panjang begitu ya. Dan ternyata ada timeline dalam pengembangan publikasi itu sendiri Bapak Ibu. Karena ingin tadi ya membagikan apa yang menjadi perkembangan ilmu, maka perlu ditulis, maka perlu didokumentasikan begitu ya. Nah, supaya bentuk dokumentasinya itu lebih mudah diakses, ada perkembangan untuk publikasinya itu sendiri ya. Yang pertama kalau kita lihat di sini perkembangannya dimulai dari masa setelah Perang Dunia Kedua ya, bahwa penelitian di dalam berbagai bidang ilmu itu semakin berkembang dan pun juga semakin meningkat sehingga memberi dampak untuk pertumbuhan publikasi dan hasil-hasil riset ya. Kemudian di tahun 1971 sampai dengan 1995 kita melihat juga ada biaya berlangganan jurnal cetak itu ternyata semakin lama semakin meningkat ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau di perpustakaan perguruan tinggi kita melihat bahwa kita selalu dipaksa untuk melanggan ya ataupun juga membeli begitu ya, membeli dokumen-dokumen tercetak pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Karena memang apa? Untuk pertumbuhan keilmuan itu kita harus juga belajar dari banyak pihak gitu ya. Bukan hanya misalnya dari negara kita sendiri begitu, tapi juga harus kita belajar dari negara lain begitu. Dan juga ilmuwan-ilmuwan lainnya. Karena kita juga ingin melahirkan saintis-saintis baru begitu Bapak Ibu. Nah, ini kita melihat ada krisis harga ya dari kos untuk atau biaya untuk cetak mencetaknya. Dan ini juga mengakibatkan ataupun juga menumbuhkan gitu ya model untuk penerbitan digital Bapak Ibu. Maka publishing untuk bentuk digital itu dimulai nih di tahun ini ya, rentang waktunya adalah untuk print publishing itu 1971 sampai dengan 1995 untuk mulai memikirkan ke arah publikasi yang lebih ke digital begitu. Lalu kemudian di tahun 1996 sampai dengan 2004 kita melihat juga ada kebutuhan dari biomed ya ataupun juga salah satu pengembang dari jurnal ataupun juga publikasi ya yang mencoba untuk mengeksplorasi model penetapan harga untuk mempublikasikan sebuah karya gitu ya ataupun artikel. Nah, supaya modelnya itu adalah bisa diakses begitu ya dan juga dengan gratis begitu, maka dia harus bisa memberikan pembiayaan kepada para penulisnya gitu ya untuk bisa selanjutnya adalah dipublikasikan gitu. Nah, ini sudah mulai nih model-model untuk kepada para penulis itu ditawarkan begitu ya supaya memang
tadi konteks menulis itu ataupun juga publikasinya itu lebih memudahkan dalam bentuk digital. Kemudian di tahun 2005, nah ini ada pergerakan yang kita sebut dengan open access, Bapak Ibu. Ya. Nah di dalam open access ini gerakannya dimulai dari juga para publisher itu mengembangkan model-model yang harapannya bisa tadi ya memfasilitasi para pemustaka ataupun juga para apa orang-orang yang memang akan mengakses itu dengan tanpa biaya begitu. Nah ini sudah mulai ada gerakan ke arah sana dari para publishernya sendiri Bapak Ibu ya. Jadi model bisnis penerbit ini berkembang untuk merespon permintaan akan penelitian yang dapat diakses secara bebas tanpa hambatan ataupun juga tanpa batasan gitu ya. Maka ada lisensi baru ya yang mungkin nanti Bapak Ibu juga akan terus mempelajarinya begitu ya bahwa lisensi publikasi itu sekarang sudah semakin banyak juga perkembangannya terutama mungkin kalau kita kenal ada Creative Commons begitu ya untuk publikasi yang memudahkan kita mengaksesnya secara terbuka begitu. Nah, ini perkembangan dari publikasinya Bapak Ibu ya ataupun juga publikasi dari apa bahan-bahan riset yang juga ingin disajikan kepada khalayak. Nah, didukung juga dengan ini ya kebutuhan kita memang para researcher itu untuk ataupun juga kebutuhan para peneliti itu adalah untuk membagikan keilmuannya begitu ya ataupun juga apa yang menjadi hasil-hasil riset begitu ya yang harusnya bisa dinikmati oleh semua pihak ataupun juga bisa dibaca oleh semua pihak. Bapak Ibu di kampusnya masing-masing ataupun juga di sekolahnya masing-masing begitu ya. Harapannya bisa memberikan akses kepada para siswanya ataupun kepada para mahasiswanya begitu ya dengan bermacam-macam bentuk koleksinya. Meskipun kita ya saat ini di Indonesia sendiri untuk aksesibilitas terhadap sebuah jurnal begitu ya, apalagi jurnal yang berreputasi ataupun juga yang terindeks Scopus dan lainnya itu masih menjadi sangat sulit untuk diakses begitu ya. Kecuali oleh kampus-kampus besar Bapak Ibu ya. Kalau UPI sendiri sebetulnya belum juga melanggan begitu ya. Nah, ini kita berusaha dan berupaya ya untuk bisa tadi membuat koleksi-koleksi yang terbuka itu ada di kita gitu ya, atau ada di perpustakaan kita. Memang perpustakaan nasional kita juga menyediakan untuk bisa mengakses terhadap semua koleksi yang tadi ya bereputasi tadi dan juga dilanggan begitu. Tapi memang gerakan untuk membuka semua kanal yang berkaitan dengan keilmuan itu terus-menerus digulirkan gitu ya. Dan bagaimana caranya? Ya tentu saja adalah dengan membuat dokumen-dokumennya lebih ke arah digital begitu. Nah, di dalam open access movement ini juga dimulai di tahun 2000-an ada kita kenalin dengan PLOS atau Public Library of Science begitu ya. Of Science Bapak Ibu bukan Open Science ya. Public Library of Science atau PLOS adalah satu penerbitan akses terbuka nirlaba yang memberdayakan para peneliti untuk mempercepat kemajuan dalam sains dan kedokteran dan memimpin transformasi dalam komunikasi penelitian. Dan ini mulai dikembangkannya tahun 2000-an. Tadi selaras dengan perkembangan publikasi ataupun juga publishing model begitu ya yang sebelumnya sudah saya sampaikan begitu. Nah, gerakan terhadap OA ini semakin masif di tahun 2000-an dan kita juga melihat bahwa semua publisher itu mencoba untuk memberikan minimal ada beberapa yang tadi ya konteksnya itu terbuka dan juga tidak berbayar begitu ya. Nah, tapi juga pasti dengan copywriting dan juga licensing yang jelas begitu ya. Nah, di sini kita mengharapkan bahwa di dalam open access movement ini sebetulnya dihadirkan untuk mengkoneksikan ya
apa yang sudah kita create di dalam sebuah teknologi gitu ya, dan juga apa yang menjadi keilmuan ataupun juga apa yang menjadi hasil dari riset itu sendiri, itu dapat bisa ataupun dapat diakses oleh kita semuanya dengan standar yang baik ataupun juga dengan apa namanya, kriteria yang cukup relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan publikasinya begitu. Nah, Eee, PLOS itu mendefine ataupun juga mendeskripsikan open access itu adalah free availability dan juga unrestricted use. Tapi beban untuk membuka ini adalah dibebankannya kepada kita sebagai penulisnya. Biasanya seperti itu, begitu ya. Oke, berikutnya bagaimana juga dengan perkembangan tadi ya, selaras dengan topik yang sedang kita pelajari saat ini adalah tentang kemahiran digital ya, dan juga literasi digital. Nah, digital environment ini menjadi salah satu pemicu juga untuk evolusi dari open access, ya. Mana kita di perpustakaan sendiri semakin ditantang gitu ya untuk memikirkan bagaimana mengisi ataupun juga menyediakan koleksi-koleksi yang betul-betul baik dan tepat begitu ya untuk bisa dipelajari ataupun juga diakses oleh semua pihak gitu ya. Nah, perpustakaan harus memikirkan dan juga memiliki semacam apa tantangan gitu ya, challenge untuk bisa memikirkan ini bagaimana sebetulnya ya open access ini apakah memang kita juga perlu terlibat di dalamnya begitu. Karena ternyata hampir di semua kampus ataupun juga di semua perpustakaan ada upaya-upaya untuk mengarahkan koleksinya itu adalah koleksi yang terbuka Bapak Ibu ya. Nah, di perkembangan uh, apa lingkungan digital kita ataupun juga environment digital kita itu mengarahkan kepada perpustakaan itu memikirkan bagaimana koleksinya itu bisa dibaca dan kemudian diakses begitu ya. Tapi sebelum itu pasti ada proses pengadaannya terlebih dahulu ya. Dulu mungkin kita menganggap bahwa pengadaan koleksi itu um, ya harus semuanya dibeli begitu ya. Dan kemudian saat ini sudah harus diarahkan bagaimana sebetulnya kita membelinya dan kemudian juga bisa dengan cara yang lain itu adalah meminjamnya begitu ya. Nah, ini ada pemikiran-pemikiran bahwa kita sebetulnya bisa melakukan hal tersebut ya. Kalau apalagi kalau kita bersama-sama dalam satu perpustakaan yang mungkin berdekatan ataupun juga dalam satu region tertentu begitu ya, sehingga kita bisa saling meminjam Bapak Ibu. Nah, ini evolusi digital itu mengarahkan kita berpikir untuk ke arah sana begitu. Daripada kita harus memiliki semuanya dan kemudian kita mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Nah ya, jadi gerakan open access ini sudah memulai memulai kita untuk berpikir ke arah sana, gitu ya. Kemudian juga dari sisi publishernya, Bapak Ibu ya, mereka juga membuat kemasan-kemasan tadi konsorsium kalau di Indonesia sebutannya. Jadi beberapa lembaga itu mengarahkan misalnya untuk memiliki satu komunitas bersama untuk menggunakan koleksi tersebut begitu dari beberapa kampus gitu. Nah, sehingga publisher juga membuat bundling untuk bisa mengaksesnya begitu Bapak Ibu ya. Dan kemudian juga membuatkan portalnya gitu ya untuk memudahkan akses tersebut. Nah, ini langkah-langkah yang pertama-tama dilakukan begitu ya oleh kita semua untuk bisa mengikuti evolusi dari open access itu sendiri begitu. Lalu kemudian sebetulnya open access ini kan tadi ya mengharapkan kita bisa terjembatani ataupun juga bisa mengakses semua yang dibutuhkan di dalam bentuk printed ataupun juga bentuk digital begitu. Dari koleksi yang mungkin ada di mana-mana ataupun juga ada yang dimiliki oleh kita sendiri begitu ya. Nah, harapannya bahwa
dengan adanya publikasi yang terbuka begitu ya, ini kemajuan teknologi terhadap, eee, publikasi terbuka itu sendiri juga semakin, eee, bergeser ataupun juga semakin meningkat begitu ya, dan semakin lebih memudahkan kita Bapak Ibu. Tapi dengan tentu saja dengan semua, mmm, apa, sebutannya itu, rights and, policy-nya begitu ya, yang memang sudah ditentukan gitu. Sehingga tidak merugikan bagi para, eee, pembuat ataupun juga para creator-nya begitu ya. Nah, ini, eee, perubahan di dalam teknologi ya tentu saja akan membuat, para peneliti itu, eee, bisa memudahkan mereka untuk tadi mempublikasikan kapan saja, di mana saja, begitu ya. Tapi tadi ya dengan biaya juga yang harus mereka pikirkan, gitu. Kemudian juga, eee, dengan memberikan akses terhadap, eee, apa yang sudah kita publikasikan tersebut, begitu ya, harapannya juga kita memberikan, kepada para, pemusaka kita ataupun juga para pembaca kita, begitu ya, yang memang, eee hasil-hasil riset yang terekomendasikan begitu ya. Sehingga, eee, meskipun dia bentuknya mungkin bisa diakses secara terbuka itu, jangan sampai kita melahirkan, apa yang mungkin dianggap sampah begitu ya. Nah, harapannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari sisi pembuat ataupun juga kreatornya, dengan perubahan teknologi ini kan lebih mudah untuk mempublikasikan. Tapi dengan kemudahan publikasi itu jangan sampai kita hanya memberikan hal-hal yang, eee, tidak terlalu, bermanfaat begitu ya. Dan perkembangan keilmuan itu kan harusnya memang tadi, mendukung proses perkembangan ilmu itu sendiri ataupun juga bisa membantah begitu ya, dengan temuan-temuan yang lainnya, begitu. Nah, Bapak Ibu, ini juga, eee, kita lihat bahwa di dalam publikasi, terbuka ini, kita mengharapkan bahwa tidak semua, ataupun tidak hanya publisher saja yang memang, eee, harus, mendapatkan keuntungan begitu ya, dari publikasi yang sudah diberikan, oleh para penulis ataupun para peneliti itu, dengan mereka membayar publikasinya, karena juga mereka mendapatkan grant begitu ya, ataupun juga mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, sehingga pemerintah juga ingin mendapatkan, produk dari hasil, eee, penelitiannya tersebut begitu ya. Nah, ini harus bisa dipublikasikan dengan baik dan tadi ya, daya tawarnya itu adalah, bagaimana kita memberikan aksesnya tersebut ya kepada, setiap orang begitu. Nah ini harapannya bisa memberikan akses begitu ya dari apa yang sudah kita kerjakan tadi. Oke. Nah sehingga kita juga, eee, mengharapkan begitu ya di dalam, open access publishing itu, eee, ada aturan-aturan yang memang bisa kita ikuti sehingga tidak merugikan juga kalaupun dia dibuat terbuka begitu ya. Dan, tadi ya secara secara finance begitu, secara, finansial begitu, kita tidak hanya menguntungkan salah satu pihak begitu, tapi kita ingin semua pihak diuntungkan, masyarakat yang akan membacanya, kemudian publisher-nya itu sendiri yang memang akan, mempublikasikannya, penulis ataupun juga penelitinya itu sendiri, mereka juga merasakan, apa, keuntungan-keuntungan yang diperoleh begitu ya. Selain mereka harus bayar, tentu saja juga nanti kalau misalnya sudah dipublikasikan kan, karyanya itu bisa tercetak dengan baik dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana dari sisi, masih dari sisi ini, penulis ya ataupun dari sisi, peneliti begitu ya. Sebetulnya yang dibutuhkan di dalam tulisan ilmiah itu adalah kita, mendapatkan kesempatan untuk ya pertama, apa yang kita kerjakan itu ya, eee, bisa ter-registrations atau apa ya sebutannya ya, bisa menjadi label bahwa kita itu
berkontribusi terhadap perkembangan ilmunya ataupun perkembangan dari apa perubahan-perubahan yang ada di dalam ilmu tersebut ataupun juga secara praktis apa yang kita kerjakan itu memang dapat dimanfaatkan begitu ya. Jadi kalau dalam bahasa ilmiahnya itu mungkin kalau kita mempublikasikan sesuatu itu kan itu karya yang memang kita kerjakan begitu ya, dan kita tuh perlu melabeli ataupun meregisternya begitu. Nah, kalau dipublikasikan berarti kita sudah punya label bahwa kita tuh punya karya di sana dan punya kekuatan untuk bisa mengembangkan hal tersebut begitu ya. Kemudian perlu ada yang namanya validity of finding atau certification. Bapak Ibu, apa yang kita tulis itu banyak kali mungkin dimanfaatkan oleh penulis lainnya atau peneliti lainnya ya. Atau kita sebut dengan kita kalau membuat suatu artikel pasti harus mengutip begitu ya, atau harus melihat karya orang lain. Apakah memang karya kita itu juga banyak diakses oleh orang lain ataupun juga banyak dikembangkan oleh orang lain begitu? Jadi kita tidak sendirian dalam mengembangkan ilmu tersebut gitu ya. Nah, ini salah satu bagaimana cara kita memvalidasi ya apa yang memang kita kerjakan. Lalu kemudian tadi ya disseminations. Ya, apa yang sudah kita kerjakan itu harus didiseminasikan, harus dibagikan, ya, sehingga terus dikembangkan. Ya, seperti ilmu kita, ilmu perpustakaan ini, kalau bukan kita yang ramai-ramai di sini memperbincangkan, barangkali tidak ada lagi yang lainnya yang bisa memperbincangkan ya. Kalau kita tidak ikut dan tidak terus mengupayakannya, nah ini mungkin tidak akan berkembang begitu. Nah, harapannya bahwa apa yang menjadi pekerjaan kita itu mudah diakses dan juga sangat visible untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian apa yang sudah kita tulis, kita sampaikan, kita sajikan dalam diseminasi tersebut akan sangat mudah juga kita temukan kembali ya dengan konteks preservation. Ada konteks temu kembali ya Bapak Ibu ya. Dokumen-dokumen yang kita tulis, dokumen-dokumen yang kita bagikan itu pasti satu saat kita akan perlukan untuk ditemu kembali atau dicari kembali, digali kembali dan kemudian kita manfaatkan. Bukan hanya oleh kita tapi juga oleh masyarakat luas Bapak Ibu. Nah, jadi ini spirit terhadap open access dan juga spirit juga kenapa kita harus menulis secara terbuka begitu ya. Oh, maaf. Berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam scholarly communications, ya, spiritnya itu ataupun juga semangatnya itu adalah ingin ya, mengembangkan ini sepertinya ada yang berbicara. Oke. Ya, di dalam scholarly communications ya, kita juga memperlihatkan bahwa apa yang kita create, what are we creating ya, apa yang sudah kita kreasikan dalam tulisan kita itu sebetulnya untuk mengembangkan pengetahuan ya, yang juga mengharapkan kepada setiap orang ataupun juga setiap peneliti itu menanamkan apa yang di-create-nya itu adalah bisa digunakan oleh semua pihak atau semua orang begitu ya. Nah, ini semacam prinsip begitu ya di dalam scholarly communications itu kita melihat harus diperhatikan ya tentang maximizing accessibility, maximizing usability, supporting and expanding range of contributions, kemudian distribute open infrastructure, equity, diversity, inclusivity, dan kemudian community building, ya, promoting high quality research and its integrity, facilitating the evaluations, promoting flexibility and innovations, and cost effectiveness. Jadi beberapa prinsip yang memang harus diperhatikan supaya yang kita kembangkan itu bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas begitu ya, sejalan dengan apa yang menjadi prinsip dari scholarly communication itu sendiri, atau mengarah kepada tadi ya, pengembangan open access, publishing, maaf. Oke, nah ini Bapak Ibu ada aturan-aturan yang juga, mendukung kita untuk selalu mempromot, eee, ataupun juga mempromosikan ya, mmm, apa, koleksi open access begitu, dan juga nanti mungkin Bapak Ibu di, perpustakaannya masing-masing, mencoba mengkreasikan, koleksi open access di perpustakaannya begitu ya. Dari, United Nations artikel 19, Universal Declarations of Human Rights, states that everyone has right to freedoms of opinion and expressions. These rights includes freedoms to hold opinions without interference and to seek, receive and import informations and ideas through any medias and regardless of frontiers. Kita diminta untuk, menjadi, apa, penyemangat ya kepada setiap orang untuk, membuka, potensi-potensi, keterbukaan informasi begitu ya. Kalau kita berada di institusi, pendidikan ataupun juga di institusi informasi, harus juga memikirkan bagaimana supaya informasi kita itu memang bisa terbuka begitu. Tapi tadi ya dengan, beberapa aturan-aturan mainnya, sehingga tidak ada yang dirugikan begitu maksudnya ya. Lalu juga ada 9 principles atau 9 principle to strengthen, democracy of informations. Ini, juga masih kita, lihat ya di dalam pengembangan, keterbukaan informasi, harus ada maximum disclosure of informations, obligations to publish and disseminations, promotions of open government, ya, limited scopes and exceptions, process to facilitate access, kemudian juga berkaitan dengan, cost-nya, open meeting, disclosure, tax precedents, and protections for whistleblowers. Jadi ada, 9 prinsip ya untuk bisa menguatkan, keterbukaan informasi ini, karena memang adanya, hal-hal yang berkaitan dengan, eee, 9 hal ini begitu ya. Diharapkan memang kita menjadi, bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa mengawal ini gitu ya, terutama di, institusi informasi. Nah, bagaimana kemudian, eee, tugas kita ataupun tahapan yang harus kita identifikasi begitu ya, yang paling dekat dengan pekerjaan kita di perpustakaan begitu Bapak Ibu, supaya kita, memiliki, juga salah satu pembuktian begitu ya, atau salah satu, mmm, produk dari gerakan open access ini begitu Bapak Ibu. Saya kira di setiap kampus memiliki yang namanya institutional repositories begitu. Betul ya? Punya ya teman-teman ya. Saya mohon maaf tadi tidak menyapa semua pihak begitu, dan saya juga belum berkenalan dengan semuanya. Mudah-mudahan ini, apa, banyak dari kampus-kampus juga ya. Nah di sini, saya kira kita sama-sama sedang berjuang mendeklar ataupun juga mengembangkan ya institutional repositories Bapak Ibu. Karena ini, pro cons begitu ya di dalam, pengembangannya, dan di Indonesia sendiri kalau saya lihat, perpustakaan di perguruan tinggi ini semuanya rata-rata memiliki institutional repository, baik itu dia yang government ataupun juga yang, apa tuh, private begitu, private school ataupun private, university begitu. Eee, Kenapa? Karena tantangannya yang pertama adalah, kita dituntut untuk tadi ya, memperlihatkan sampai sejauh mana, eee, transparansi dan akuntabilitas dari produk-produk, karya mahasiswa ataupun dosen ya, ataupun juga tadi pensyarah dan juga, students di kampusnya masing-masing. Dan, yang paling juga harus kita perhatikan adalah bagaimana kita, memikirkan supaya bisa, eee, terdeteksi betul ya, terlihat betul bahwa karyanya itu, karya para para sivitas akademika itu
dimanfaatkan begitu. Oleh siapa? Oleh masyarakat luas, begitu. Karena sayang sekali kalau kita ada di universitas, kemudian budget kita besar untuk, biaya riset, biaya sekolah begitu ya, biaya yang lainnya untuk, mempublikasikan itu, tapi kemudian tidak, bisa dimanfaatkan, ini sangat-sangat, merugi begitu maksudnya, ya. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah, tantangan juga untuk pengakuan secara global, Bapak Ibu. Jadi, nah keterbukaan informasi itu di kampus tadi, lebih kepada institutional repositories yang sedang kita, gaungkan, itu sangat juga identik dengan bagaimana kita, dilabeli terstandar ataupun juga memiliki certified dari satu standar tertentu, Bapak Ibu. Kalau di, Indonesia, perpustakaan itu punya semacam label standar begitu ya, atau perpustakaan yang terstandar. Siapa yang memberi standarnya? National Library kita, Bapak Ibu ya. UPI sendiri, memang mengikuti standar yang, sudah ada di negara kita begitu dari perpustakaan nasional. Mungkin pada sesi hari kemarin ya, Pak Syarif Bando menyampaikan begitu ya, kita punya standar-standar yang memang harus kita ikuti dalam memberikan pelayanan, ataupun juga dalam semua aspek begitu ya, mulai dari pengadaan, pelayanan, pengadaan, kemudian pengolahan, pelayanan, sampai kepada mengadministrasikannya. Ini semuanya sudah terstandar begitu, dengan ada standar-standar yang memang harus kita ikuti. Nah, yang ketiga adalah standar lainnya Bapak Ibu, yang memang nanti harus kita ikuti juga begitu ya. Institutional repository itu bisa mencerminkan sampai sejauh mana setiap program studi atau our study program itu, mempublikasikan karya-karya sivitas mereka, begitu. Jadi ketika diakreditasi nanti ataupun juga ada semacam accreditations to the study program, itu kita bisa, mudah mengecek mana students-nya, mana produk, karyanya, begitu. Nah ini, sudah mulai ke arah sana. Kalau di UPI semuanya tidak ada yang tercetak, institutional repositories ini kita sudah, buatnya dalam bentuk digital, begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana tugas kita ini ya, untuk supaya, bisa mengembangkan tadi ya institutional repository. Banyak juga tahapan yang mungkin harus kita lakukan, tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi begitu ya. Kalau tidak, kita coba untuk mengembangkannya saat ini, kapan lagi begitu ya. Eee, Kalau saya lihat dari tahun 2000-an itu memang, masanya adalah masa kita mengembangkan open access ini, dan sampai saat ini Bapak Ibu, Perpustakaan UPI masih terus berusaha untuk, mengikuti ya, gerakan ini begitu ya. Dan, eee, tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan, ada beberapa nanti, saya sampaikan di belakang begitu ya. Tapi minimal ini yang, menjadi guideline dari ACRL Bapak Ibu ya. Untuk toolkit kita mengembangkan open access, di suatu lembaga informasi begitu. Yang pertama adalah preparing guides to open access, lalu encouraging, dialogue about open access ya. Seperti saat ini sekarang kita sedang berbicara, berdialog begitu ya, membicarakan tentang open access ini begitu. Sehingga kita juga, terus, memikirkan, bagaimana karya kita itu bisa dinikmati dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Dan kemudian juga mungkin mengadakan event-event yang berkaitan, untuk mempromot awareness kita terhadap, kebutuhan ini. Providing assistance in the conversions of institutions-based journal to open access journal, ya. Ini masih sering, sulit begitu ya, tapi memang, saya kira teman-teman di publisher tadi, sudah ada kepedulian ya untuk bisa, sharing, koleksi-koleksi yang terbukanya. Dan di UPI sendiri ini kita sudah minta izin begitu ya kepada beberapa publisher dan juga, teman-teman perpustakaan yang berkenan untuk, institutional repositories-nya kita indexing, masuk ke dalam OALIB kami, begitu. Kemudian, establishing institutional repositories itu sendiri, ini, eee
harus dimulai ya, dan kita coba kembangkan. Bagaimana dengan di sekolah-sekolah? Saya kira ini juga cukup menarik untuk bisa kita gagas bersama, teman-teman. Kalau ada yang mau meriset tentang ini, sangat bagus begitu ya, terutama di sekolah. Bagaimana kita juga mencoba mengembangkan suatu portal open educational resources yang tadi ya membuat kita melek terhadap digital gitu. Bisa jadi karya-karya students kita itu menjadi portofolio anak-anak kita, kalau ketika mereka lulus masih bisa melihat lagi begitu ya. Ini sangat menarik sekali kalau kita gagas bersama. Kemudian establishing open access databases. Nah, ini tadi saya untuk bisa sampai kepada apa, bisa dinikmati oleh setiap pihak itu tentu saja kita juga mengembangkan database-nya begitu ya. Lalu negotiating open access agreement with publisher. Nah, ini teman-teman di publisher ini juga harus terus kita ajak ya untuk bisa open access agreement-nya itu sendiri ya kita kita terus gaungkan gitu ya. Dan berikutnya adalah forming academic centers devote to scholarly publishing. Nah, ini terutama teman-teman di mungkin ada satu badan khusus ataupun juga lembaga khusus yang memang mencoba untuk tadi ya mengembangkan publikasi yang bisa dihadirkan kepada setiap orang begitu ya dengan dengan publikasi right yang baik begitu dan juga tepat ya sehingga menghasilkan komunitas-komunitas yang bisa berbagi pengetahuannya itu lebih lebih luas begitu ya. Contoh saja misalnya kegiatan-kegiatan yang saat ini banyak digagas itu adalah dalam pengembangan open software ya Bapak Ibu ya. Ini bagus kalau bisa terus dilakukan begitu ya. Open software ini kan ada komunitas-komunitasnya ya. Begitu juga sekarang ya, mungkin di dalam publikasi ini juga banyak komunitas-komunitas tadi yang sudah dikembangkan oleh contohnya dari PLOS ya. Itu bagus sekali, tapi dia lebih spesifik ke sains begitu Bapak Ibu ya atau apa namanya? Bidang-bidang ilmu alam begitu dan kedokteran. Oke. Nah, ini kita mengenali juga di dalam institutional repositories itu ada gold open access dan juga green open access Bapak Ibu ya. Ketika when an author published in open access journal, the article is published in open access journal that provides immediate open access to all of its articles on the publisher website. The term hybrid open access is also sometimes used to describe an open access model where a journal provides gold open access only for those individuals articles for which an open access publishing fees has been paid. Jadi memang tadi ya disediakannya kepada setiap orang yang sudah membayar secara individual begitu kepada publisher yang open access untuk mempublikasikan dokumennya ya. Dan kemudian green open access is when the author archive versions of their working in open access or repository irrespective of where it is finally published. After publications, authors self-archive in a version peer-reviewed postprint of the article and free for public use in their institutional repository or in IR, kemudian juga in central repository ya, or on some other open access website. Jadi ada dua kategori golden open access dan juga green open access. Nah, ini kita mencoba belajar juga dari teman-teman begitu ya yang punya spirit yang sama dalam mengembangkan open access di perpustakaan. Terus terang perpustakaan UPI juga belajar banyak dari perpustakaan lainnya di lingkup region Asia saja. Ini sudah ketinggalan sebetulnya kami begitu ya. Tapi daripada tidak bergerak sama sekali, saya kira ini sangat penting kita lakukan bersama-sama. Kami belajar dari teman-teman di UITM karena memang kebetulan saya punya kegiatan bersama dengan UITM yang sudah cukup lama dan kami melihat
Nah, teman-teman ini sudah cukup jauh mengembangkan open access, namanya open access discovery ya, Bapak Ibu. Kemudian juga dari NUS, nah ini kita lihat ada Scholar Bank ya, ini juga mereka mengembangkan institutional repository dari National University of Singapore. Bagaimana kita melihat mereka men-serve atau menyajikan ya para kepada para pemustakanya ataupun kepada pengguna perpustakaan itu untuk bisa mengakses koleksi-koleksi yang dikembangkan ataupun juga dilahirkan dari para researcher-nya di sana, begitu ya. Kemudian ini yang terakhir yang kemarin kami coba adaptasi juga, saya sangat tertarik juga dengan apa yang mereka kembangkan di Chulalongkorn University. Mereka sudah sampai kepada memikirkan bagaimana mempreserve koleksi digital, teman-teman ya. Jadi apa yang kita lihat saat ini dalam bentuk digital itu apakah memang perlu di-preserve begitu ya, atau memang yang bentuk printed saja yang perlu di-preserve. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kita. Nah, sampai mereka sudah punya sertifikat ya, sertifikat mempublikasikan secara terbuka dari core. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat websitenya dari Chulalongkorn University. Oke, apakah ada masalah dengan lainnya? Halo? Oke, good. Kalau tidak ada masalah saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi saya terinspirasi dari 3 kampus ini minimal Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan teman-teman juga dapat ter ter termotivasi begitu ya untuk mengembangkan apa yang menjadi gerakan kita bersama ya untuk open access ini. Nah, ini salah satu yang kita coba belum 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 bagus sebetulnya yang kita kembangkan ini ya. Tapi saya kira minimal kita sudah ada upaya untuk tadi ya memperhatikan kebutuhan koleksi yang mungkin bisa dimanfaatkan dari sini begitu untuk kebutuhan menulis ya, mengerjakan tugas begitu yang berkaitan dengan keilmuan tertentu begitu ya. Nah, ini kita sudah memiliki namanya open access library di UPI, kita sebut dengan OALIB Bapak Ibu ya. Mungkin bisa diakses secara online oleh teman-teman semuanya di Webex ini dan juga di di ruangan ya, silahkan dilihat. Nah, stages-nya sebetulnya ini sedikit saja pengalaman sharing ya, bagaimana UPI mengembangkan OALIB begitu ya. Kita mencoba belajar begitu dari banyak pihak, terutama dari teman-teman di UiTM, melakukan investigasi ya, ataupun juga melakukan semacam analisis kebutuhan. Sebetulnya apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengembangkan ya, ataupun juga masuk ke dalam gerakan open access ini begitu ya. Dan terpikir oleh saya bagaimana open access library ini juga bisa memfasilitasi kebutuhan koleksi di tempat yang lain ataupun juga di perpustakaan yang lainnya. Pakai pakai software apa, pakai pakai tools apa begitu ya. Dan juga kita lihat di Indonesia sendiri ada yang namanya OneSearch, Indonesian OneSearch, itu dia sebetulnya portal indexers juga dari semua koleksi yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Mungkin di Malaysia juga ada ya indexers ataupun juga portal yang bisa menentukan ataupun juga men-tracking begitu ya, menelusur sampai di mana nih dokumen-dokumen yang mungkin kita perlukan itu ya. Nah, ini kita melakukan tahapan-tahapan ini ya, investigations, kemudian system needs analysis, design interface, desainnya itu sendiri, kemudian juga implementations dan maintenance. Ini tahapan yang mungkin ya kita lakukan pada saat kita mengembangkan portal OALIB begitu. Kebetulan juga yang kita pakai itu adalah satu software yang terbuka Bapak Ibu ya, namanya Fufind. Yang saya pelajari juga dan teman-teman UPI pelajari juga dari teman-teman di UiTM.
Ini under facilities-nya dari Linux ya, kemudian juga ada harus downloadable Mark Edit applications ya, dan juga VirtualBox apps for trial on localhost. Ini bagaimana caranya kita melakukan harvesting dan indexing dari semua dokumen digital yang tadi ingin masuk ke dalam portal OALIB kami begitu. Jadi ada beberapa portal eksternal yang memang kita harvesting ataupun juga indexing begitu ya, dari koleksi-koleksi terbuka Bapak Ibu ya. Ada di OAB, DOAJ, kemudian juga repositori institusi perguruan tinggi luar dan dalam negeri. Lalu juga kalau kami memang fokusnya kan di bidang pendidikan begitu, maka kita juga mengajak teman-teman di lingkungan universitas pendidikan begitu ya. Ini kita indexing karyanya. Jadi hasil karya mereka baik itu skripsi, tesis ataupun juga disertasi ini kita coba indexing. Dan sampai nanti lahirnya seperti ini tampilannya di depan begitu Bapak Ibu. Seperti ini. Oke. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan petang hari ini. Sebagai penutup ya dari UNESCO through open access, researchers and students from around the world get increased access to knowledge, publications, receive greater visibility and readerships, and potential impact of research in heightened. Kemudian untuk kita, the role of library and information professionals are not only limited to creations of repositories, but they have greater responsibility to systematic disseminations of research scholarships available in a number of resources around the world to support research and educational activities. Itu barangkali yang bisa kami bagikan pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Okay. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Cisitya di atas perkongsian itu tadi. Baiklah, seterusnya kita akan membuka segmen soal-jawab bagi menjawab pelbagai soalan yang ingin peserta utarakan kepada penceramah kita pada hari ini. Para online boleh mengutarakan di ruangan chat box. Untuk yang secara fizikal boleh bertanyakan soalan melalui mic yang disediakan. Ada sebarang soalan? Saya bisa menjawabnya ya teman-teman, silahkan. Pasti sangat seru ya di sana ya. Kalau tak ada soalan, saya bacakan satu soalan di sini. Okey, kita ada satu soalan di chat room. Apakah cabaran dalam melaksanakan open access? Dr. Rici? Ya. Cabaran soalan apa ya? pertama, apakah cabaran dalam melaksanakan open access? Challenge to carry open access. Baik. Bagus sekali pertanyaannya ya. Mohon maaf saya menjawabnya pakai bahasa Indonesia lagi ya. Jadi permasalahan ataupun juga tantangan, bukan permasalahan mungkin ya, dalam pelaksanaan open access itu tadi kebutuhan dari setiap universitas itu berbeda-beda dan juga regulasinya juga mungkin akan berbeda-beda juga. Kalau di kami sendiri, di perpustakaan kami, memang apa yang menjadi karya tulis ataupun juga karya produk, baik itu dosen ataupun juga mahasiswa atau para pensyarah ataupun juga students itu diupayakan semuanya terbuka begitu ya, sehingga memang tadi bisa memfasilitasi untuk ketika kita ditanya oleh pihak-pihak terkait atau stakeholder kita apa yang sudah dihasilkan oleh para guru kita ya ataupun para lecturer kita. Nah ini memang menjadi challenge-nya itu adalah mungkin tidak semuanya bisa terbuka begitu ya. Bisa juga ada yang harus kita perhatikan dari sisi license-nya begitu atau dari sisi kebijakan untuk mempublikasikan itu sendiri. Kalau di dalam tantangan
open access ini, yang pertama ya tadi ya, bagaimana kita menetapkan secara kebijakan begitu ya, apa yang menjadi produk-produk koleksi yang bisa terbuka dan memang juga perlu diberikan right-nya ataupun juga perlu diberikan semacam aturan-aturannya untuk keterbukaannya, dan mana yang memang tidak bisa terbuka begitu ya. Ada hal-hal yang memang mungkin tidak semuanya bisa terbuka Bapak Ibu. Tapi tadi dari sisi keilmuannya itu sendiri kan, kalau memang dia harus dimanfaatkan secara umum dan tadi ya untuk bisa meningkatkan visibilitas dari keilmuan itu sendiri, maka kita ada posisi di mana kita bisa menemukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah lain ataupun tantangan lain di dalam open access ini adalah bagaimana juga kita menekankan bahwa apa yang kita buat ataupun apa yang kita hasilkan itu produk dari misalnya riset ataupun yang lainnya itu kita buat terbuka, itu memang betul-betul apa ya, terbebas dari etik yang memang harusnya bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah ini etik tadi juga menjadi krusial ataupun juga harus diketahui oleh kita bersama begitu ya. Dan tata caranya seperti apa ini perlu dipelajari juga gitu ya, ataupun juga perlu dikomunikasikan begitu ya, dipelajari bersama-sama. Lalu juga kalau di perpustakaan sendiri, saya kira untuk kegiatan open access yang ketiga ini ada ada kemungkinan kita itu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang mau serta membagikan koleksinya begitu ya. Nah ini kan tidak semuanya perpustakaan itu bisa juga berbagi begitu ya, tidak semuanya bisa bersama-sama melakukan gerakan yang sama begitu ya. Nah, tapi juga ini menjadi tantangan kita semua untuk menyatukan visi dan juga menyatukan keinginan bersama tadi, supaya tadi ilmunya berkembang, kemudian juga kita juga tidak terlalu mahal misalnya untuk membiayai kebutuhan publikasinya ataupun juga mengaksesnya gitu. Nah ini saya kira perlu kerja bersama ya, dan itu menjadi tantangan kita juga dalam melaksanakan open access ini. Itu mungkin yang terpikir oleh saya nih ya, untuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam mengembangkan open access. Terima kasih Doktor. Satu lagi soalan. Bolehkah Doktor menerangkan bagaimana penerimaan masyarakat khususnya di Indonesia atau UPI mengenai konsep open access dan bagaimana dia penerimaan di sana? Okey. Penggunaan dia. Bagus sekali ya pertanyaannya. Untuk open access sendiri, saya kira ini semakin hari ataupun juga semakin kesini ya, teman-teman di kampus-kampus itu semakin mulai menyadari begitu ya. Tapi memang tidak semua juga ya. Contoh kampus-kampus besar itu kalau misalnya produk-produk tesisnya itu misalnya UGM ataupun juga yang lainnya ITB sekalipun itu juga masih ada tertutup gitu ya untuk koleksi-koleksi yang memang tadi hasil karya para mahasiswanya ya. Padahal di sana kita bisa melihat sebetulnya sejauh mana perkembangan pengetahuan yang mereka kelola begitu ya, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi ini memang masih challenging sekali, dan masih tetap ramai dibincangkan begitu ya, tapi juga aksinya ini harus terus dilakukan bersama begitu. Saya kira teman-teman yang sudah peduli dengan keterbukaan akses ini sangat membutuhkan effort juga untuk bisa bergerak bersama begitu ya. Kalau kita sendiri mungkin akan sangat sulit, tapi kalau kita bersama-sama insya Allah akan lebih mudah. Dan tantangan untuk open access ini harus dimulainya dari kita sendiri juga, atau dari institusi kita sendiri begitu, sehingga orang lain bisa melihat oh ternyata ya memang
kalau kita ingin dimanfaatkan oleh masyarakat dalam tanda kutip ilmunya begitu ya, ataupun juga produk dari kalau Pak Presiden kami itu menyebutnya hilirisasi dari apa yang sudah kita pelajari itu dalam produk-produk itu memang harusnya dibuat terbuka begitu. Artinya ada hal-hal yang memang bisa dibagikan kepada masyarakat gitu. Tidak eksklusif gitu Bapak Ibu. Okey, terima kasih. Satu lagi soalan terakhir ya, Ya, Doktor. baik. Apa perbezaan antara jurnal gratis dan jurnal open access? Adakah ia sama atau ada sedikit perbezaan ataupun berbeza sama sekali? Oke. Jurnal gratis ya. Jurnal gratis and jurnal open access. Baik. Saya kira tidak semua yang gratis itu bisa dibuat terbuka begitu ya. Jadi karena memang terbuka itu harusnya punya right untuk bisa dimanfaatkan, tapi dengan dengan license yang memang tadi ya harus dikutip ataupun juga harus dicantumkan dari mana pengutipannya dan lain sebagainya, sehingga memang tidak tidak harus kita itu jurnal yang gratis itu ya memang tadi ya mungkin bisa jadi tidak bisa tidak bisa kita gunakan gitu ya secara mudah begitu, karena memang tadi dia tidak tidak diberikan haknya untuk misalnya dikutip ataupun dikembangkan lebih lanjut gitu ya, sehingga memang tadi harus ada aturan-aturan yang sifatnya kalau dia terbuka itu adalah bisa dimanfaatkan dengan konteks pengutipan yang baik ataupun juga dengan tata cara pemanfaatan lisensinya yang baik juga gitu. Gitu Bu. Siapa ini saya bicara. Mohon maaf dari tadi nggak menyimak ini, mohon maaf. Okey, tak apa. Okey, dengan terjawabnya soalan terakhir kita, maka berakhirlah sesi soal jawab kita bersama Dr. Ricky Cynthia. Kami merakamkan ucapan terima kasih kepada beliau kerana sudi menjawab persoalan dari para peserta. Diharapkan sesi soal jawab ini dapat menjawab persoalan para peserta dan boleh melapangkan lagi minda tentang perkara yang telah kita pelajari dari sesi webinar ini. Justru itu, boleh saya simpulkan di sini, iaitu dalam era teknologi maklumat, fungsi perpustakaan sebagai pusat pengumpulan maklumat tidak terhad kepada bahan yang berada dalam bangunan perpustakaan sahaja. Pelbagai kaedah dan media kini digunakan bagi memastikan maklumat yang diperlukan boleh diperolehi dan dicapai tanpa mengira masa dan tempat. Oleh yang demikian, perpustakaan perlu memainkan peranan yang lebih proaktif bagi memastikan keperluan institusi dipenuhi pada tahap yang maksimum seiring dengan misi dan visi institusi masing-masing. Para gerak kerja di setiap perpustakaan, khususnya pembantu pustakawan, perlu bijak untuk mengenal pasti dan mengguna pelbagai teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan semasa sebagai nilai tambah kepada perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan. Terima kasih Doktor. Saya Sama-sama pamit pada ya. hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jumpa lagi. Salam hormat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.